Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Andi Kumala. Selamat pagi. Bagaimana hari ini? Hari ini hari Sabtu, ya. hari libur, Weekend. juga musim libur sekolah sudah tiba. Nggak mau lagi mikirin yang berat-berat, nggak mau mikirin tugas, nggak mau mikirin skripsi, mau liburan aja. Ditambah hujan, Iya. jadi saya mau mampir, tapi khususnya mampir ke rumah dosen pembimbing. Kenapa lo Untuk berteduh. Libur-libur Untuk mampir. berteduh, saya pengen berteduh. Cuma saya lagi bingung, ini rumahnya yang mana? Ada yang bilang ini rumahnya, ada lagi yang bilang ini rumahnya. Karena berbeda rumahnya ternyata. Oh, jangan-jangan ada dua rumah ya? Nah, bisa saja dia punya dua rumah, tapi kan menjadi pertanyaan publik. Ini yang Pak Jokowi datangin, rumahnya siapa? Yang respon datangin, rumahnya siapa? Begitu pemirsa. Jadi akan kita bahas bagaimana perkembangan polemik ijazah Joko Widodo yang hingga kini memasuki babak baru. Ini ternyata dosen pembimbingnya ada beda rumah. Gitu. Bukan hanya beda rumah, tapi dosen pembimbingnya benar apa enggak nih? Satu orang apa enggak? Iya. Jangan punya adik kembar gitu. Nanti kita akan bahas Ya. pemirsa terkait dengan polemik ijazah ini, yang juga menjadi titik krusial adalah siapa dan di mana pembimbing skripsi dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang saat ini menjadi perdebatan. Namun kita sajikan dulu ya informasi-informasi pilihan untuk pemirsa. Ditinggal pemilik rumah sebanyak 2 rumah di kawasan Lubang Buaya di Jalan Yusuf Lia, Cipayung, Jakarta Timur terbakar. Bos, unit belum ada nih bos. Yo, cepet bos. Kita saksikan bersama-sama pemirsa bagaimana ini api yang begitu besar karena banyaknya material yang mudah terbakar seperti kayu, kain, dan kardus membuat perambatan api dengan cepat terjadi. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik dari lantai 2 rumah, dan saat peristiwa ini terjadi rumah dalam keadaan kosong ditinggal pergi oleh pemiliknya. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian usai dikerahkan 13 unit mobil damkar serta 65 personil. Masih seputar kebakaran pemirsa, 1 unit mobil jenis pick-up hangus terbakar di Kecamatan Rumoin, Kabupaten Bogor pada Jumat sore. Dalam video yang direkam milik warga di sekitar lokasi kejadian, dapat Anda lihat api sudah membakar sebagian badan mobil. Dalam hitungan menit, api langsung membakar seluruh bagian mobil. Saksi mata yang juga bekerja sebagai montir mengaku melihat percikan api dari mobil yang diduga berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin. Kita bergeser ke Jayapura. Kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Kalenak Murib kembali melancarkan aksi brutal di Kampung Lambera, Distrik Yugumoak, Kabupaten Puncak, dan aksi penyerangan ini menewaskan 3 warga sipil dan melukai 4 lainnya serta membakar sedikitnya 11 honai. Usai menerima laporan, tim gabungan dari Polsek Sinak dan Satgas Ops Damai Kartens segera menuju lokasi untuk mengevakuasi para korban. Dari keterangan saksi, aksi keji ini dipicu motif pribadi karena Kalenak Murib murka setelah mendapati istri ketiganya ini berselingkuh dengan salah satu anak buahnya, Minagen Wijangge. Kalenak Murib bersama 23 pasukannya yang membawa setidaknya 4 pucuk senjata api laras panjang kemudian memasuki Kampung Lambera, dan akibat aksi penyerangan ini 3 warga sipil tewas, 4 terluka, dan 11 honai atau rumah adat terbakar. Saat ini sebagian besar warga Kampung Lambera telah mengungsi ke distrik Megabume dan distrik Sinak untuk mencari perlindungan. Kita beralih ke berita lainnya pemirsa. Korban mutilasi di Batang Anai, Padang Pariaman disinyalir tidak hanya 1 orang. Selain korban yang tubuhnya ditemukan di beberapa lokasi di aliran sungai Batang Anai, ini dicuriga juga terdapat korban lain. Dari keterangan pelaku, motif yang dilakukan karena utang piutang, sedangkan motif 2 korban lainnya adalah permasalahan asmara. Korban pelaku mutilasi di Batang Anai, Padang Pariaman disinyalir tidak hanya 1 orang.
Selain korban yang potongan tubuhnya ditemukan di beberapa lokasi di aliran Sungai Batanganai pada Rabu kemarin, juga terdapat korban lain. Penangkapan pelaku SJ diduga kuat memiliki keterkaitan dengan peristiwa hilangnya 2 mahasiswi di daerah Batanganai lebih dari setahun yang lalu. Dari keterangan, pelaku melakukan pembunuhan mutilasi terhadap SA karena permasalahan utang piutang. Sedangkan 2 korban lainnya merupakan permasalahan asmara. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan saksi dan pengumpulan barang bukti. Sedangkan terduga pelaku masih dilakukan pemeriksaan intensif. Kita beralih ke kabar lainnya. Setelah lebih dari 2 bulan dilaporkan ke polisi, kasus mafia tanah yang menimpa Mbah Tupon akhirnya menemui titik terang. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan 7 orang sebagai tersangka kasus mafia tanah yang menimpa lansia asal Bantul tersebut. Dan inilah ke-7 tersangka, yaitu BR, TK, TY, MA, AH, dan 2 orang wanita berinisial VW dan IF. Namun dari ke-7 tersangka ternyata ini hanya 6 yang ditahan, sementara tersangka AH yang merupakan seorang notaris masih menjalani proses pemeriksaan, pemirsa. Menurut polisi, ke-7 tersangka ini saling kenal dan sengaja memanfaatkan kelemahan korban yang seorang lansia buta huruf. Mereka ini memiliki peran masing-masing, mulai dari membujuk korban, menggadaikan akta, mengurus jual beli fiktif, mengajukan kredit ke bank, hingga membagi-bagikan uang. Ke-7 tersangka akan dijerat pasal terkait penipuan, penggelapan, hingga pencucian uang. Alhamdulillah ya, akhirnya kasus Mbah Tupon ini sudah bisa terungkap. Dan selain tersangkanya memang ya agak repot bagaimana nanti mengembalikan akte-akte tanah dan rumah yang sudah dijual itu. Semoga juga cepat ya selesai. Kita beralih ke berita lainnya, pemirsa. Tak mampu menanjak, ini truk atau mobil pick up harus turun ketika membawa 21 orang di Dusun Beteng, Desa Sumberjo, karena tidak kuat menanjak. Rekaman kamera CCTV memperlihatkan detik-detik mobil pick up itu mundur saat akan menanjak dan hilang kendali. Diduga mobil ini tak kuat menanjak hingga akhirnya kendaraan kembali mundur dan tergelincir di badan jalan. Tidak ada korban jiwa, namun 5 penumpang mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Kusma Tuban. Keseluruh penumpang rencananya akan menghadiri pesta pernikahan di desa setempat, namun diduga supir tidak mengenal lokasi sehingga kecelakaan pun terjadi. Dari Tuban, Jawa Timur, kita ke Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, demo puluhan supir truk odol di Karanganyar, Jawa Tengah diwarnai kericuhan. Mobil ambulans menjadi sasaran amuk massa ketika hendak menerobos jalan yang ditutup oleh para pendemo. Kita saksikan bersama-sama, pemirsa, bagaimana ini sopir ambulan menjadi bulan-bulanan para pendemo lantaran berusaha menerobos blokade jalan yang ditutup oleh para pendemo. Para pendemo ini kesal lantaran ambulan yang memaksa menerobos jalan ternyata tidak sedang membawa pasien dan beralasan akan menjemput pasien di daerah Solo. Alasan sang supir ambulan tidak dipercaya, masa aksi semakin beringas hingga merusak ambulan. Beruntung aksi pengerusakan tidak berlanjut setelah anggota polisi yang bertugas berhasil menenangkan pendemo. Kita ke berita lainnya, pemirsa. Truk box terguling usai tertabrak kereta komuter lain di stasiun Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Banten. Akibatnya arus lalu lintas di Jalan Sudirman mengalami kemacetan panjang. Tidak hanya itu, para penumpang pengguna kereta komuter lain juga menumpuk selama 3 jam akibat kereta rute Tangerang Duri tidak bisa melintas karena badan truk yang menutup rel kereta. Sementara KAI komuter lain memberlakukan 1 jalur secara bergantian di jalur lintas Tangerang Duri akibat peristiwa tersebut. Menurut saksi mata Surati, mengatakan truk box berusaha melintasi rel di Jalan Sudirman yang tidak jauh dari stasiun Tanah Tinggi meski palang pintu kereta sudah tertutup.
Petugas kepolisian dari Satlantas Polres Metro Tangerang Kota bersama petugas KAI Komuter yang berada di lokasi segera mengevakuasi dan kendaraan truk box yang melintang di jalur rel kereta agar kereta komuter lain rute Tangerang Duri bisa segera kembali digunakan. Pemirsa, dalam konferensi tingkat tinggi Saint Petersburg Economic Forum, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan prioritas utama dalam kerja pemerintahannya. Iya, Prabowo juga menekankan setiap negara harus punya kebijakan ekonomi sendiri, terutama untuk mengelola sumber daya yang beragam. Berikut petikan pidato Presiden Prabowo Subianto. The government of Indonesia, my main priority was first to achieve self-sufficiency in food. Number two, self-sufficiency in energy. Number three, to improve the education level of Indonesians to be able to compete in the challenging era of the 21st century. And fourth, to speed up the industrialization of Indonesia. Indonesia has been fortunate in being given by the Almighty Lord vast economic resources. Vast economic resources. But these vast economic resources, if not wisely managed, actually can be a curse to our people. We have vast forests, we have vast minerals, we have a lot of commodities that are useful for the world, but this has to be managed well. And therefore, in my opinion, every country needs its own economic policy and its own economic philosophy. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah merampungkan kegiatannya di Saint Petersburg, Rusia, dan juga telah dalam perjalanan kembali ke tanah air. Usai melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menjadi pembicara utama di Saint Petersburg International Economic Forum, Presiden Prabowo kembali ke tanah air. Presiden lepas landas dari terminal VVIP Bandara Internasional Pulkovo Saint Petersburg, Rusia pada Jumat malam waktu Rusia atau sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat ya. Presiden Prabowo dilepas dengan upacara jajar kehormatan dari pasukan militer Rusia yang diawali dengan dikumandangkannya lagu kebangsaan Indonesia dan Rusia. Sementara itu, pemirsa, Tentara Nasional Indonesia telah menyiapkan pasukan khusus dan alat utama sistem senjata atau alutsista untuk mengevakuasi sejumlah warga negara Indonesia yang sedang berada di Iran dan Israel. TNI akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk Kementerian Luar Negeri tentang teknis evakuasi WNI dari kedua negara yang sedang berperang. Di tengah perang antara Iran-Israel terus memanas, pemerintah Indonesia terus menyiapkan langkah strategis untuk mengevakuasi warga negara Indonesia. Sebanyak 34 personil TNI yang tergabung dalam tim Crisis Response Team atau CRT ini dilibatkan untuk membawa kembali WNI yang tinggal di kedua negara yang sedang berperang. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Maijen TNI Kristome Sianturi yang ditemui di kantor Kejaksaan Agung pada Jumat siang mengatakan TNI telah menyiapkan prajurit dan alutsista untuk mendukung evakuasi WNI di Iran dan Israel. Saat ini pihaknya masih menunggu hasil koordinasi dan instruksi dari Kementerian Luar Negeri terkait teknis evakuasi yang akan dilakukan. Dari data yang diperoleh, sebanyak 578 WNI berada di Iran dan Israel. Dengan rincian ini, 386 WNI berada di Iran dengan mayoritas pelajar dan mahasiswa. Sementara 192 WNI berada di Israel
Dari jumlah tersebut, sebanyak 115 WNI di Iran dan 11 WNI di Israel telah menyatakan kesediaannya untuk dievakuasi. Kita menunggu dari Kementerian Luar Negeri ya, TNI sifatnya standby, menyiapkan prajuritnya, melengkapinya, sehingga nanti apabila memang dibutuhkan ya kita siap untuk membackup itu. Jadi yang di Teheran itu ada 115 warga negara kita yang sudah bersedia untuk dievakuasi, yang dari Israel ada 11 orang yang sudah siap untuk dievakuasi. Gitu ya. Itu data terakhir dari rapat dengan lintas kementerian dan lembaga kemarin. Kita kembali ke dalam negeri, pemirsa. Ini ada informasi gembira khususnya untuk Adi Kumala yang kayaknya bisa siaran dari rumah. Ini buat ASN kayaknya deh. Oke, pemerintah resmi memberlakukan pola kerja secara fleksibel atau Flexible Working Arrangement (FWA) atau yang lebih dikenal ini bahasa gaulnya Work from Anywhere atau WFA untuk para aparatur sipil negara ASN. Kira-kira kalau work from anywhere itu juga diikuti dengan money from anywhere nggak ya? Kalau itu mau sih saya. Kalau itu saya juga mau, Adi Kumala ya. Iya, Permenpan RB nomor 4 tahun 2025 menyebut fleksibilitas kerja secara lokasi dapat dilaksanakan maksimal 2 hari kerja dalam seminggu. Sementara fleksibilitas waktu mengizinkan ASN menyesuaikan jam kerja dengan target kinerja, termasuk dengan sistem shift atau kerja dinamis. Fleksibilitas kerja ditetapkan oleh pimpinan instansi dan diserahkan kepada masing-masing unit sesuai karakteristik tugas. Pengawasan penerapannya ini dilakukan berjenjang mulai dari pimpinan unit, inspektorat, hingga BPK dan KPK. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB menegaskan FWA tidak boleh diartikan ASN bekerja semuanya sendiri. Namun justru untuk mendorong kinerja yang lebih tinggi dan menjaga work-life balance. Mental health ini namanya ya. Peraturan Menpan 4 terkait dengan fleksibilitas kerja ini akan ada hal-hal yang terkait dengan keseimbangan work of life balance gitu ya. Jadi di situ kita mengatur bagaimana instansi, kementerian atau lembaga itu akan membuat kebijakan terkait dengan fleksibilitas yang disesuaikan dengan karakteristiknya masing-masing. Jadi kita hanya membuat payung. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Rusia Vladimir Putin tidak hanya mempererat hubungan diplomatik dan ekonomi kedua negara. Tetapi juga memberikan ruang bagi Indonesia ini untuk berkontribusi dalam mediasi perdamaian di tengah perang Israel dan Iran. Nilai positif kunjungan Bapak ke Rusia daripada KTT G7 karena sikap G7 itu kan membenarkan serangan Israel. Nah, apakah dalam pertemuan Bapak dengan Putin ini juga membahas mungkin langkah-langkah bersama untuk deeskalasi atau menurunkan tensi di perang Iran Israel itu, Pak? Ya, tentunya pengaruh Rusia lebih besar ya di kawasan itu, khususnya dengan pemerintah Iran. Jadi saya kira peran dari pemerintah Rusia akan sangat besar. Ya, semua akan berusaha untuk deeskalasi. Semua kan kita ingin semua turunkan suhu, kita ingin cari penyelesaian yang damai untuk semua pihak. Ya. Pemirsa, unit Reskrim Polsek Palmerah, Jakarta Barat menangkap seorang wanita yang menipu dengan modus jual beli bayi fiktif. Dari hasil penipuan itu, pelaku berhasil meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Pelaku berinisial AU dengan wajah tertunduk dan tangan diborgol ini langsung digelandang ke ruang tahanan Polsek Palmerah, Jakarta Barat. Ia ditangkap di salah satu rumah sakit saat akan bertransaksi dengan korban. Dari pengakuannya, pelaku menawarkan korban untuk mengadopsi bayi melalui media sosial dengan biaya 5 juta rupiah. Dari keterangan sementara, pelaku sudah melakukan penipuan adopsi bayi fiktif pada 5 korban lainnya, ini dengan keuntungan mencapai puluhan juta rupiah. Saat ini pelaku dijerat pasal 378 terkait penipuan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara.
Kita ke berita lainnya pemirsa, sesosok bayi ditemukan warga di area tempat pembuangan akhir di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Diperkirakan usia jasad bayi tersebut ini baru 1 hari. Warga di sekitar area tempat pembuangan akhir di Kota Parepare, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan sosok jasad bayi perempuan. Jasad bayi itu pertama kali ditemukan oleh pemulung dengan kondisi mengenaskan di atas tumpukan sampah. Kemudian warga melaporkan penemuan tersebut ke Polsek setempat. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memintai keterangan dari sejumlah saksi. Selanjutnya jasad bayi dibawa ke RSUD Andi Makassau. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk memburu pelaku pembuang bayi tersebut. Pemirsa, pasangan suami istri bernama Jahfandi Ada dan Fitri Balkis nekat melakukan perampokan terhadap seorang pria dengan modus menjebak korban melalui aplikasi micet. Pemirsa, petugas Satreskrim Polrestabes Medan menggerebek kos-kosan tempat kedua pelaku bersembunyi dan di lokasi petugas langsung mengamankan pasangan suami istri ini dan membawanya ke kantor polisi. Kejadian itu bermula dari korban berkenalan dengan pelaku wanita melalui aplikasi Kencan. Setelah itu mereka pun melakukan pertemuan di sebuah hotel yang berada di Jalan Abdullah Lubis, Kota Medan, Sumatera Utara. Tapi setibanya di hotel, pelaku wanita ini menghubungi suaminya yang kemudian mendatangi mereka. Saat itu pelaku pria ini seolah-olah menggerebek istrinya dengan pria lain. Pelaku pria ini pun langsung menganiaya korban. Tak sampai di situ, pasangan suami istri ini memaksa korban untuk pergi meninggalkan hotel dengan mengendarai sepeda motor dan korban yang ketakutan pun mengikuti kemauan para pelaku. Sesampainya di suatu tempat, kedua pelaku langsung merampas handphone, uang tunai, dan 1 unit sepeda motor milik korban. Hasil interogasi, ternyata pasangan suami istri ini telah merencanakan aksinya dengan cara menjebak korban dan pelaku wanita ini dijadikan umpan. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari kasus ini, kita sudah terhubung dengan AKBP Bayu Putro Wijayanto selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan. Selamat pagi, Pak Kasat. Selamat pagi, Bang Philip. Baik, Pak Kasat, kami penasaran, Pak. Sebenarnya pasangan suami istri ini sudah berapa kali melakukan aksinya dan apakah modus yang dilakukan sama dengan menipu korban? Ini seolah-olah wanita yang dipesannya ini sudah bersuami, begitu? Ya, kami jelaskan dari tim Jatan Ras Polrestabes Medan telah melakukan upaya represif terhadap pelaku yang diduga yang berpura-pura menjadi suami istri. Jadi memang benar itu Bang Philip bahwa si pelaku ini memang suami istri yang secara tidak sah masih kawin siri. Kemudian untuk yang bersangkutan selama dalam proses pendidikan maupun penyidikan hanya melakukan pada saat ini. Sebelumnya memang belum pernah melakukan ini, Bang Philip. Oke. Ya, Pak Kasat, apakah motif pelaku melakukan perampokan ini ada desakan ekonomi atau motif lainnya? Ya, Kak Mala kami jelaskan bahwa dari hasil yang kami dapat, proses pemeriksaan, proses penyelidikan maupun proses penyidikan yang kami dapat bahwa memang yang bersangkutan dari suami istri itu memang dari hasil didapat bahwa terkait karena motif ekonomi. Oke. Sebabnya karena pada Pak saat Kasat, kami amankan, pada saat kita amankan dan setelah kita tahan bahwa si kedua pelaku tersebut yang diduga suami istri mengambil barang-barang korban setelah mereka mencoba untuk mengelabuhi dari si korban yang berada di hotel pada saat itu. Kemudian
mereka dengan cara kekerasan, yang suami ini berpura-pura menjadi suami, kemudian melakukan kekerasan seolah-olah bahwa si pacarnya, yang diduga pacarnya ini dijebak, kemudian ketahuan oleh suaminya. Pada saat di hotel baru si korban ini diancam dan dilakukan kekerasan terhadap si suaminya, sehingga setelah berada di hotel tersebut, suami dan teman satunya mengambil barang-barang korban, salah satunya motor, kemudian uang, kemudian handphone dan barang berharga lainnya ini, Kak Mala. Baik, Pak Kasat, berarti pihak kepolisian ini bergerak setelah mendapatkan laporan dari korban yang kemudian curiga begitu ya Pak ya, bahwa apa yang dilakukan oleh para pelaku ini sudah direncanakan sebelumnya. Betul sekali Bang Pilih, bahwa memang kami pada saat itu mendapatkan laporan dari korban, sehingga kami menindaklanjuti dengan melakukan identifikasi dan investigasi lebih lanjut. Kemudian kami melakukan proses penyelidikan, sehingga terduga memang kami sudah mengantongi identitas, sehingga kami melakukan pengamanan terhadap si korban. Mohon maaf kepada dua tersangka, yaitu yang berpura-pura menjadi istri dan suami. Iya. Selama ini apa pekerjaan sehari-hari dari kedua tersangka ini Pak Kasat, sehingga tiba-tiba merencanakan aksi perampokan yang kalau tadi dari informasi yang Pak Kasat sampaikan ini baru pertama kalinya mereka lakukan? Betul. Jadi mereka yang sebelumnya memang dari si pelaku yang diduga cewek ini memang pekerjaannya dia sebagai salon atau memang pekerjaan sebagai wanita pelayan PSK. Kemudian untuk yang si laki-laki tidak memiliki pekerjaan tetap dari hasil pengakuan selama kita periksa ini, Mbak Mala. Baik, mungkin terakhir Pak Kasat, untuk pasal yang akan dikenakan kepada para tersangka ini apa saja Pak? Bang Philip, kami jelaskan untuk ya, mungkin hasil terakhir, kami, Pak Kasat, karena ada untuk kekerasan, pasal. Karena ada kekerasan terhadap korban dan sudah membawa korban, sehingga kami mengenakan pasal 365, yang ancaman hukuman sekitar 12 tahun nanti ini, Bang Philip. Oke, baik, terima kasih Pak AKBP Bayu Putro Wijayanto selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan telah bergabung bersama kami pagi hari ini, dan untuk informasinya kami juga mengucapkan terima kasih dan selamat bertugas kembali Pak Kasat. Masih belum puas terkait ijazah Jokowi, ahli forensik digital Rismond Sianipar sampai mendatangi langsung kediaman Kasmujo. Kasmujo adalah pensiunan dosen UGM yang sempat diperkenalkan Jokowi ke publik sebagai pembimbing akademiknya. Namun dalam pertemuan singkat di Sleman, Kasmujo justru membantah semua klaim itu. Ia menegaskan dirinya bukan pembimbing skripsi, bahkan bukan pembimbing akademik Jokowi. Pernyataan ini jelas bertolak belakang dengan penjelasan resmi Jokowi maupun UGM sebelumnya. Pengakuan Kasmujo kini menjadi sorotan baru dalam polemik panjang seputar keaslian ijazah Presiden ke-7 Jokowi. Lantas apakah pengakuan ini memperkuat keraguan publik? Akankah Jokowi membuka dokumen akademiknya secara transparan? Tim TV One mengabarkan. Nah loh, siapa yang nyasar? Pak Jokowi atau Pak Rismond yang nyasar ke rumah Pak Kasmujo? Tapi orangnya sama loh. Beda.
rumahnya mungkin beda, tapi sama-sama Pak Kasmujo nih. Bisa jadi, mungkin alamatnya sama, pemiliknya sama, tapi ternyata berbeda orangnya. Nah, kayaknya jangan kita yang berdebat deh ya. Kita akan juga konfirmasi ke narasumber-narasumber kita yang sudah hadir di studio. Betul. Sudah hadir Pak Jahmada Girsang, kuasa hukum Rismon CS. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Bang Girsang. Pagi, Mbak Kumala. Kemudian Bang Silas Dutu, Ketua Bidang Hukum DPP Projo. Selamat pagi, Bang Silas. Pagi, Ketemu Bang lagi. Silas. Pagi. Walaupun hujan, harus adem, tapi kayaknya agak panas kalau duduk berdampingan begini ya. Iya, makanya tadi saya bilang agak berjauhan karena ini. Oke, mungkin kita konfirmasi dulu ke Pak Girsang. Ini benarkah alamat yang didatangi dan orang yang ditemui ini Pak Kasmujo oleh Pak Rismon? Yang kedua kan klien kita Rismon langsung ya, langsung ke TKP dan kita lihat videonya kan itu komunikasinya awalnya cukup akrab. Oke. Ada komunikasi awal dan sempat terbersit, sempat terucap bukan gitu kan. Begitu Rismon mengajukan pertanyaan itu, oh bukan kata dia kan. Artinya itu boleh katakan asli lah. Dan memang klien kita atau Rismon dan kawan-kawan masih dalam kelanjutan penelitiannya, menemukan fakta-fakta, informasi-informasi di lapangan. Itu masih dalam rangka kegiatan itu. Oke. Dan harus ditemukan seperti itu. Nah, masalahnya sekarang kok beda dengan waktu Pak Jokowi mendatangi rumahnya, baik tampilan depannya atau gimana, beda banget lah. Nah, itu yang kita tidak tahu. Yang jelas, waktu Rismon ke sana, informasinya Pak Kasmujo ada di situ. Tentu dia datang ke situ dong. Iya, gitu kan. ada videonya. Ada videonya pula lengkap kan, itu video asli itu. Itu hal yang perlu kita percayai. Tapi kalau dari versinya Pak Rismon sendiri, apa yang kemudian membuat Pak Rismon begitu percaya bahwa ini Pak Kasmujo yang asli ketika datang ke rumahnya? Satu, mukanya itu tidak berubah sejak videonya dengan Pak Jokowi kan. Pak Kasmujo itu nggak banyak berubah. Mungkin yang lain berubah, tapi Pak Kasmujo tetap. Cuman waktu itu ada semacam plester ya. Plester mungkin karena sakit atau gimana. Tapi itu asli. Tidak ada beda, tidak ada dua Pak Kasmujo kan. Itu aja waktu pidato dengan Pak Jokowi, waktu ditanya berdiri itu, acara resmi formal itu juga orangnya kan, gitu kan. Waktu ditemui oleh Rismon juga, itu juga gitu loh. Nggak ada bedanya. Ada keterangan dari Pak Kasmujo yang kemudian membuat Pak Rismon juga, cukup mempercayai bahwa ini Pak Kasmujo yang asli begitu? Ada, kan sempat komunikasi kan? Iya. Sempat komunikasi, hampir masuk sebenarnya. Cuman karena kedatangannya mungkin tidak diinformasikan sebelumnya, ini kan gusuk kan? Namanya juga penelitian kan? Kalau dipersiapkan kan nggak asli. Justru itu asli. Itu asli. Jadi komunikasi yang suddenly begitu kan asli malah. Tidak gitu kan. Jadi berarti dia menyangkal yang ada dengan Pak Jokowi sebelumnya gitu loh. Itu aja yang arti turning point-nya itu aja tuh. Itu yang kita dapatkan dari situ. Bukan dia menolak semua kan. Nah, itulah nilai dari video itu menurut saya. Masalah tempatnya sih kita nggak tahu ya. Kan dia kasih tahu Pak Kasmujo ada di situ. Mereka kan telusuri berhari-hari di situ kan. Oh, Pak Kasmujo ada di TKP ini. Lantas Rismon dan kawan-kawan. Apakah ada keterangan dari warga juga yang menyebutkan bahwa oh iya betul ini rumahnya Pak Kasmujo? Ya tentu dong diinformasikan sama tetangga kan itu kan disisir itu nggak langsung ke rumah itu kan. Ini ditanyakan ada yang di parkiran ada yang mana kan. Rismon bukan sendiri ke sana bersama tim dari yang lain gitu loh. Berarti yakin ya kalau itu Pak Kasmujo dan Pak Kasmujo pada saat ditanyakan tentang pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik jawabannya adalah bukan. Ya, dia bukan. Dia jawab bukan kan gitu kan. Tanggapannya Bang Silas? Iya, jadi saya melihat apa yang dilakukan oleh Rismon dan kawan-kawan ini seperti perjuangan di puncak keputusasaan. Kenapa putus asa, Bang? Karena semua tuduhan terhadap Jokowi terkait dengan ijazah palsu, terkait dengan skripsi, tidak ada yang bisa dibuktikan. Semua imajinatif. Sehingga di dalam keputusasaan itu mereka mencoba untuk memaksa, mencari kembali apa sih kira-kira yang bisa dipakai sebagai bukti untuk menguatkan tuduhan-tuduhannya dia itu. Ternyata tidak ada semua, ya, tidak ada semua. Dan UGM secara institusi yang mengeluarkan ijazahnya, yang mensahkan skripsinya juga sudah mengatakan bahwa itu asli. Ya, so institusi yang mengeluarkan itu mengatakan asli, masa orang lain yang tidak punya hubungan terhadap ijazah dan skripsi itu mengatakan itu tidak asli?
Itu. Kemudian keaslian dari ijazah Jokowi ini juga kan sudah melalui uji ya di Mabes Polri, sudah dipaparkan kepada publik secara detail, saksi-saksinya, dokumennya, dan semuanya sudah dipelajari dan dinyatakan bahwa ijazah Jokowi ini asli. Oke, tidak ada yang bisa membantah bahwa ijazah Jokowi maupun skripsi Jokowi itu adalah asli. Iya. Kemudian terkait dengan masalah pernyataan dari Pak Kasmujo. Kita berbicara hukum ya, berbicara hukum itu pernyataan Pak Kasmujo ini tidak bisa berdiri sendiri. Nah, cukup menarik. Harus dikaitkan, harus tidak boleh dipisahkan dengan pernyataan atau keterangan dokumen dari UGM. Oke, tahan dulu Bang Silas. Terkait pernyataan, kita juga cukup menarik karena pagi hari ini ternyata kontributor TV One Andri Prasetyo bersama dengan Pak Kasmujo. Apakah betul ini Pak Kasmujo yang asli? Kita coba tanyakan ya. Selamat pagi Mas Andri. Siapa Pak namanya? Oh gitu. Saya sudah kira-kira bahwa 5 LAP. HP-nya itu, bukan langsung. Oh gitu, langsung sama Pak RT. RT ini dulu langsung Pak saya. No. Oh gitu. Oke. Apalagi saya tanya. Ya. Maksudnya apa? Kalau maksudnya itu satu tanya tentang ijazah, dua tentang akademik, ini tentang review. No. Oke. Baik, terima kasih Pak Kasmujo. Ya. Ya. Ya, baik. Ya, itu tadi ya bagaimana pernyataan dari Pak Kasmujo. Kita coba langsung menyapa rekan kami Andri Prasetyo yang juga mendengarkan langsung ya bagaimana pernyataan dari Pak Kasmujo begitu ya. Berbincang langsung dengan Pak Kasmujo. Ya, Mas Selamat pagi Andri. Apa yang kemudian tadi Anda bicarakan dengan Pak Kasmujo? Ya, baik Philip dan juga pemirsa, tadi kami sempat berbicara dengan Pak Kasmujo di depan rumah, begitu Pak Kasmujo menyatakan bahwa memang dia untuk tamu yang datang ke sini itu harus meminta izin dulu kepada RT dan juga RW setempat begitu. Sehingga ini biar menimbulkan kenyamanan begitu di masyarakat sini, karena memang sejak kasus ijazah Jokowi ini mencuat kan nama Pak Kasmujo ini ikut terseret begitu, sehingga kenyamanan warga di sini juga banyak warga yang datang, kemudian dulu sempat Pak Presiden ke-7 Jokowi datang, kemudian media juga datang, sehingga ini banyak warga yang ataupun orang-orang yang tidak berkepentingan bahkan begitu juga datang, sehingga ini menimbulkan ketidaknyamanan begitu, sehingga ini warga ataupun Pak Kasmujo tadi menyatakan bahwa jika ingin datang ke rumah Pak Kasmujo ini memang harus meminta izin dulu kepada RT dan juga RW setempat. Dan Pak Kasmujo tadi juga sempat mengatakan bahwa dia sudah tidak mau ataupun enggan untuk berbicara terkait soal ijazah Jokowi begitu. Ya. Baik, apakah tadi Andri juga mengkonfirmasi bahwa Rismon Sianipar sempat datang ke situ? Tidak boleh dilempar. Baik, baik, baik. Tidak boleh dilempar. Ya, baik. Baik, terima kasih. Ini tadi Pak Kasmujo kembali keluar dan menyatakan bahwa tidak boleh mengambil video dari sini dan harus izin RT RW dan juga pihak dari Universitas Gadjah Mada begitu. Philip. Baik Andri, mungkin Andri juga bisa bergeser sedikit ya, bagaimana menggambarkan kondisi sekitar karena ada perbedaan video yang ditampilkan oleh Pak Rismon dan juga Pak Jokowi. Ini tempat tinggal Pak Kasmujo berbeda begitu. Apakah mungkin ada angle lain? Ya waktu itu didatangi oleh Pak Rismon ya. Ini saya mengabarkan ini waktu Pak Jokowi datang pada 13 Mei lalu memang tampak dari depan. Kemudian saya bergeser saat Pak Rismon datang itu melewati ada komen yang
respon ketika datang di rumah yang ini yang berwarna putih, gitu. Baik, Jadi ternyata memang kediaman yang sama ya? Ya, berarti terkonfirmasi ini kediaman yang sama yang didatangi oleh Pak Rismon dan juga Pak Jokowi. Baik, terima kasih Andri Prasetyo laporan langsung Anda dari sana, karena juga di sana Pak Kasmujo tidak menolak menginginkan ya, tidak menginginkan untuk diambil gambarnya di sana. Terima kasih Andri Prasetyo untuk laporannya. Agak tenang sedikit, tapi dua-duanya malah jadi panas di sini. Sedikit melanjutkan, silakan. Melanjutkan yang tadi itu, saya melanjutkan yang tadi itu, bahwa keterangan saya tidak membantah apapun yang disampaikan oleh Pak Kasmujo, tetapi keterangan Pak Kasmujo ini tidak bisa dipisahkan dari dokumen informasi dan pernyataan dari UGM, ya, karena dulu kan bagian dari UGM, ya, sehingga tidak bisa kita mengklaim suatu kebenaran hanya dengan satu orang kesaksian. Kan unus tesis, nullus tesis itu kan keterangan seseorang kan tidak tanpa didukung oleh alat bukti yang lain kan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Jadi pernyataan satu orang itu jangan kemudian diklaim bahwa itu kebenaran, itu faktual, tidak boleh itu menyesatkan. Oke. Begitu. Baik, memang UGM menyatakan bahwa skripsinya itu asli dan ijazahnya juga asli, tapi mungkin yang diinginkan oleh Rismon CS ini adalah transparansi dari dokumen itu sendiri diperlihatkan, karena UGM sendiri tidak pernah memperlihatkan nama atau skripsi yang tercantum nama pembimbing skripsinya. Kita akan bahas usai jeda, Bang Silas, kita tahan, kita akan kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kembali ke Bang Silas, saya mau ke Bang Girsang dulu. Bang Girsang, kenapa nama pembimbing skripsi ini menjadi titik krusial dalam gugatan Pak Rismon CS? Jelas, karena tadi saya katakan ya, sebelumnya juga di Tipuan ini saya katakan, mereka ini, Rismon, Roy dan Tifa dan kawan-kawan itu mengadakan penelitian loh. Penelitian sesuai dengan bidang mereka. Tadinya diawali, katakanlah Bang Menteri kan urusannya gitu loh. Dia tiba-tiba di penjara, proses peredarannya kita nggak tahu seperti apa. Tiba-tiba di penjara, mudah-mudahan 2 bulan lagi keluar. Nah, mereka orang peneliti mereka mengenal namanya research gap. Ada celah yang tidak nyambung dari masalah yang dulu yang palsu, yang katakan asli ini, mereka masuk di sini. Salah nggak? Menurut saya tidak. Baca buku metodologi penelitian, bebas. Mereka tidak biayain, mereka biar sendiri. Mau mengungkapkan, mau menjawab persoalan ini, mulia menurut saya. Karena Barreskrim mengatakan ijazahnya asli, maka dicari celahnya skripsinya. Barreskrim mengatakan itu sudah otentik dan otentik loh, lebih seram lagi, diteliti lagi itu loh. Dan mereka menantang, oke, adu ilmiah aja, adu agak aja. Kebetulan Kapolri kan menantang, libatkan eksternal, kita tepuk tangan. Kalau libatkan eksternal, terbuka. Ya kami advokat ini kan sering menghadiri gelar perkara khusus di Mabes. Itu semua dilibatkan kok. Kami dipanggil resmi loh. Enggak tiba-tiba ujuk-ujuk, oh ini hasilnya gitu. Enggak, itu namanya gelap. Makanya disebut prematur. Sekali lagi saya katakan prematur. Dan sekali lagi saya tambahkan ya, kenapa tadi saya katakan ini masalah ini, katakanlah masalah ini, tadinya itu rivalitas. Rivalitas artinya pertandingan biasa lah. Ya udah adu. Naik ke konflik nih, tingkat konflik. Konflik sudah dilaporkan kan? Sudah dilaporkan, udah menyentuh pengadilan. Itu udah konflik namanya. Sekarang udah lebih dari itu, masyarakat berantem. Populis banget. Yang terbaru adalah ada di Pramuka yang mengatakan seorang ahli, seorang tokoh juga di bangsa ini, berani dia mengatakan bahwa itu dibuat di Pramuka loh. Kita nggak sebut namanya. Tapi itu, berita itu kan sudah sangat menyebar gitu loh. Apa ini kita biarkan terus? Mungkin banyak yang aji mumpung ya memanfaatkan itu namanya salus populis supremalis extra itu udah masuk ke situ dan ini bahaya. Kalau dia biarkan. Oleh sebab itu sebenarnya kembali ke Pak Jokowi, kalau punya ya penegakan hukum menurut saya ada tiga rangka ini. Substansi struktural dan yang terakhir masalah moral. Hukum kita udah lengkap nih. Substansinya, strukturalnya pengadilan mana nggak ada di Indonesia. Tapi yang terakhir ini mendapat pendapat seorang ahli hukum dari Amerika, Lawrence de Friedman. Moral inilah yang paling menentukan. Menurut saya sekarang masalah moral ini. Moral siapa yang Anda soroti? Ya Pak Jokowi dong, turunkan dong seharusnya. Maaf kata ini. Ya kalau dia
merasa udah melihat masyarakat ini udah saling bertengkar. Gak tahu. Justru dari keadaan itu saya berkesimpulan justru nggak ada aslinya. Apa yang mau kasih tahu? Itu masalahnya sekarang gitu loh. Karena udah siap nih para ilmuwan ini yang ahli forensik digital ini udah siap juga. Apapun yang diperlukan ya siap. Mau diuji. Termasuk ini Barreskrim itu. Itu. Baik, mungkin langsung ditanggapi. Ya. Sangat meyakinkan, tetapi ini kesalahan besar dalam penerapan dan penegakan hukum. Memahami hukum, tadi dia mengklaim bahwa asli atau tidak itu suruh Pak Jokowi yang membuktikan. Ini kan pelanggaran prinsip-prinsip hukum sebenarnya ini. Actori incumbit probatio, ya. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Kita berbicara moral, kan prinsip hukumnya tidak bisa dilanggar. Kita tuduh orang melakukan kejahatan, buktikan dong. Kalau enggak itu jadi fitnah. Enggak, bro, nah, gini. apa yang dilakukan? Saya masih berbicara. Ya, apa yang dilakukan oleh Rismond dan kawan-kawan ini sebenarnya saya heran ya, orang yang dianggap ya tadi seperti tokoh dan segala macam itu, tetapi menebarkan tuduhan belakangan baru cari bukti. Yang dilakukan dia kan mencari bukti itu. Ini kan mungkin pengembangan bukti saja. Tuduh dulu, baru cari bukti. Oke. Nah, hal lain adalah katanya melakukan penelitian. Cara melakukan penelitian itu dengan memaksa orang untuk mengatakan sesuai dengan keinginannya. Peneliti seperti begitu. Tidak. Enggak, gini. Orang yang mau diwawancara juga mengatakan Bro, saya mau tidak ada luruskan dulu keinginan ya, untuk mau menerima tidak mau menerima Rismond, tidak ada kesediaan untuk mau diwawancara. Jadi kita harus apa yang pahami. dicari di sana? Masa meneliti? Enggak, kita harus orang pahami yang loh. diwawancara. Saya kira kita paham semua tentang penelitian. Saya juga perdalam sudah kasus ini. Saya kira apa yang dilakukan oleh Rismond itu sangat tidak beretika, sangat tidak sopan. Baik. Kita lihat kan beliau, Pak Kasmujo ini kan kelihatan mungkin sakit. Tapi kenapa Pak Jokowi kemudian tersentil untuk juga ikut melakukan kunjungan ke Pak Kasmujo? Hal lain, itu kan berbicara kemarin. Bicara hari ini kan dia datang untuk atau ini juga salah satu strategi untuk tidak mau menerima, membantah atau mematahkan apa yang ditemukan oleh Pak Rismond begitu, Bang Silas? Bagaimana? Apakah juga ini salah satu upaya untuk kemudian mematahkan bukti yang dilakukan atau dikumpulkan oleh Pak Rismond sendiri ketika mengunjungi Pak Kasmujo begitu? Makanya kemudian Pak Jokowi datang mengunjungi Pak Kasmujo juga. Saya pikir begini ya, semua tuduhan, semua informasi itu harus diverifikasi, harus divalidasi. Ya, sehingga untuk meyakinkan orang lain, dia kan harus punya upaya untuk membuktikan bahwa semuanya asli. Dia pergi ke dosennya untuk menyatakan bahwa peristiwanya memang benar. Dokumennya memang benar. Ya, jadi yang dilakukan Pak Jokowi itu wajar saja sebenarnya. Ya, tapi dalam pertemuan Pak Rismond dengan Pak Kasmujo, meskipun ditolak, Pak Kasmujo menjawab pertanyaan bahwa bukan dia. Sempat terjawab. Gimana? Tidak benar katanya. Tapi kan yang ditanyakan itu kan seolah-olah dia mencoba untuk menggiring Pak Kasmujo untuk menjawab sesuai dengan keinginan Pak Rismond. Betul begitu. Itu yang tidak boleh. Enggak gini loh. Mungkin Pak Kasmujo terdesak kalau menurut Bang Silas. Kehadiran Rismond di sana, konfirmasi aja. Benar nggak seperti yang dia katakan waktu acara formal Pak Jokowi itu, waktu Pak Kasmujo diajak berdiri, karena mengangguk saja. Jadi kita orang Asia mengangguk itu kan benar. Nah, lantas Rismond karena kembali penelitian tadi ya, dia mau teliti secara benar. Jadi saya mau jelaskan dikit tuh, jangan sampai simpang siur ini. Penelitian itu ya kan untuk mengungkap, tujuannya untuk mengungkapkan satu yang belum terungkap. Itu tujuan penelitian loh. Dan di akhirnya mereka harus buat pernyataan penelitian. Kalau penelitian tidak ada endingnya, bukan penelitian. Apa pernyataan mereka? Menurut penelitian mereka palsu. Nggak perlu kalau dapat aslinya nggak perlu teliti dong. Nah, jadi rekan Silas tadi kita beda pendapat memang di sini. Tapi harapannya apakah
pengen nanti ijazahnya dinyatakan palsu atau hanya ingin transparansi dari UGM, Proses, dari kepolisian, dan dari lembaga-lembaga yang menerbitkan dari dokumen ini? penelitian Risma dan kawan-kawan kan mereka nyatakan palsu. Itu menurut penelitian ilmiah mereka loh. Mendatangi Pak Kasmujo, mendatangin ini segala macam kan. Diolah data itu, kemudian interpretasikan data itu, kemudian simpulkan. Itu penelitian loh. Masalah-salah benarnya udah counter. Bawa aslinya. Kan gampang. Ini yang aslinya nggak ada. Jadi disuruh kita membuktikan nggak benar. Justru kita memancing sebenarnya. Loh, keluarkan aslinya biar penelitian kami ini salah. Cara menelitinya yang sangat tidak etis. Orang itu terima kan dipaksa untuk datang tanya. Apa itu penelitian seperti begitu? Saya kira begini, ya. Saya melihat ada tujuan-tujuan yang terselubung dari mereka ini. Perspektif-perspektif yang mereka bangun ke publik ini diklaim sebagai sebuah kebenaran. Padahal itu hanya persepsi, tidak bisa dibuktikan dan tidak faktual. Ini sedang tapi ini terus digaungkan terus digiring terus supaya masyarakat percaya. Ini sangat berbahaya. Apalagi kawan-kawan itu sudah tidak percaya terhadap institusi negara, institusi penegak hukum. Mereka mencoba, ya, menurut saya mereka mencoba mereduksi kepercayaan publik terhadap institusi Polri, penegakan hukum, supaya tidak ada yang percaya lagi. Kalau ini terjadi, ini yang berbahaya, negara bisa chaos. Terjadi pembangkangan publik terhadap penegakan hukum, apa yang terjadi? Saya kira kita harus fair. Persepsi, kalau dibilang hasil penelitian, itu kan bukan fakta, tetapi itu persepsi. Tapi kalau bukannya itu tidak percaya kali sebagai kebenaran. Tapi lebih kepada membutuhkan transparansi begitu ya, atau seperti apa? Bukti data informasi yang didapatkan itu kan benar. Oke. Mereka datangin Gajah Mada loh, Universitas Gajah Mada loh. Ya. Tapi di sana tertutup. Begitu kan, mereka cari lagi yang lain. Sesuai dengan keahlian mereka. Mereka ini kan teknokrat semua nih, teknologi semua gitu loh. Mereka teliti. Nah, ditambah lagi kerunjaman akhir-akhir ini. Beratang Pramuka, ada yang mengatakan begitu kan, kemudian Bareskrim, kita Bareskrim ya, KKN-nya katanya 83, tapi menurut Pak Jokowi 85. Kemudian tempat KKN, menurut Sandi dari pakar PKS itu beda lokasi. Gonoso. Tahu Pak Jokowi mengatakan Ketoyon. Lah ini apa dibiarkan begini? Ini yang ngaco sebenarnya siapa? Mam Kanta ya, saya soalnya prihatin loh. Ini fakta di masyarakat loh. Ini yang tidak dibuat tuh oleh Risma dan kawan-kawan. Ya, jadi mungkin dipertanyakan karena ada inkonsistensi penjelasan dan data dari Pak Jokowi. Terjadi informasi sepihak diklaim sebagai sebuah bukti, diklaim sebagai sebuah kebenaran. Padahal kan semua kalau mau mengatakan bahwa penelitian itu memang komprehensif, holistik, semua informasi itu digali. Jangan satu orang mengatakan A, oh ini kebenaran ini teruji. Nggak boleh begitu. Baik. Apa yang kemudian sekarang sedang digali, Pak Rismon? Mungkin sedikit saja. Digali masih terus, mungkin pokoknya sampai masalah ini tuntas, sampai dibuktikan. Mereka tetap mengadakan penelitian, murni loh penelitian. Setelah Pak Kasmujo apa yang sedang dipersiapkan sekarang? Ya masih ada lagi informasi. Sekarang dikembangkan tentang pasar pramuka. Itu dikembangkan lagi tuh. Kan ini parameter baru itu. Ini yang ngomong itu kan bukan orang sembarangan. Dia berani ngomong begitu berarti. Nah, ada tim Solo. Wah, ngumpul di mana gitu loh, di Menteng sana gitu loh. Ini kan bukan informasi yang sembarangan. Berarti setelah dari kediaman Pak Kasmujo sekarang persiapan menuju ke Pramuka untuk mencari bukti ya. Lagi. Baik. Ini terakhir, Bang Silas. Ini topik terakhir Pramuka yang paling booming gitu. Oke, baik. Bang Silas mungkin terakhir. Apa ya, ini saya sebagai komentar terakhir, saya mendukung apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya untuk segera memproses perkara laporan Pak Jokowi ini. Kalau ada bukti, tingkatkan. Baik. Ya, kalau ada bukti yang cukup, gelar perkara, tingkatkan tersangka,
uji nanti di pengadilan. Baik. Mana Lanjut yang ke benar? penyidikan, ya. Supaya ada kepastian hukum. Oke, Betul. supaya cepat selesai. Kita begitu berharap ya. memang Jangan ada kepastian hukum, berlarut-larut, ya. begitu ya. Setuju Jangan ya, setuju. semakin Pak melebar, Rizal, jangan berlarut-larut. agar tidak Enggak, begini. terjadi kegaduhan gitu, kita Bang. beda arah nih. Oh, Jangan beda. lupa yang melapor Oke, di baik. Polda itu Ya. siapa? Pak Siapa yang Jokowi melapor? salah satunya. Lah, tadi teorinya mengatakan siapa yang melaporkan dia buktikan. Bukan Oke. kita yang buktikan. Nanti jaksa yang membuktikan itu. Baik, Gimana? jaksa yang akan Sama-sama membuktikan. nanti ya, Kita Pak. berharap ya Buktikan bagaimana. ya. Oh, Kecuali kalau kita pelapor. Jangan salah nih, Oke. bro. Baik, Balik-balik nih. Baik, terima kasih Bang Irsan dan juga Bang Silas. Mohon maaf waktu Ya, kami terbatas. durasi Memang kita perbincangan terbatas. kami ternyata memang kayaknya setuju, sepaham, kayaknya belum nemu titik tengah. Kayaknya masih panjang ini ya. Episodenya masih Terima panjang. kasih, Kita akan Bang tunggu. Silas ya. Kita akan tunggu bagaimana babak selanjutnya sampai ke Pasar Pramuka nih, Andi Kumala. Baik, dan Kita tunggu ya bagaimana perkembangan dari kasus ini. Dan pemirsa, di segmen selanjutnya kami masih memiliki sejumlah informasi menarik. Tentunya juga salah satunya bagaimana perkembangan dari konflik antara Iran dan Israel. Sesaat lagi. untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini, kita sudah bergabung dengan Said Idrus Al-Hamid yang berada di kota Qum, Iran. Selamat pagi, Mas Said. Bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah serangan Iran dan Israel ini masih terus terjadi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Idrus Al-Hamid, saya masih dari Qum. Hari ini tanggal 21 Juni pukul 5 pagi di Qum ya. Sampai saat ini Iran dan Israel masih saling menyerang. Malam ini Israel masih mengirimkan beberapa drone ke Iran, ke beberapa titik kota di Iran, tapi hampir keseluruhannya itu tertahan atau tertembak dengan air defense Iran. Sedangkan kali ini Iran menyerang di malam hari dan juga di pagi hari dengan rudal Sijil. Serangan Iran mungkin dari 2-3 hari yang lalu telah berubah ya, dari serangan menggunakan rudal Fatah atau hipersonik yang hulu ledakannya itu kecil, menjadi serangan rudal Sijil yang hulu ledakannya hampir lebih dari 1 ton. Jadi Iran sudah benar-benar menggunakan rudal yang hulu ledakannya itu besar untuk membalas apa yang dilakukan oleh Israel. Sementara itu Mas Said, juga kita penasaran bagaimana apakah Iran juga rencananya akan menurunkan eskalasi serangan mereka ke Israel atau seperti apa? Mengingat ini Israel juga masih terus melakukan serangan balasan. Ya, menurut apa yang disampaikan oleh staf militer Iran atau Korps Garda Revolusi IRGC, Iran tidak akan menurunkan skala serangan mereka. Iran malah akan terus meningkatkan skala serangan mereka dan juga akan menggunakan rudal-rudal yang makin berat. Hal ini dinyatakan oleh staf militer Garda Revolusi Iran untuk memberikan efek jera dan juga efek sesal kepada Israel, sehingga Israel bisa merasakan ya kan apa yang dirasakan oleh masyarakat Gaza ketika mereka melakukan genosida besar-besaran di Gaza, dan ketika mereka sombong menyerang agresi atau menyerang Teheran atau menyerang Iran secara langsung di tanggal 13 Juni di pukul 3 dini hari. Baik, terima kasih laporan Anda Said Idrus Al-Hamid, dan kami harap Anda di sana senantiasa dalam kondisi sehat dan aman. Assalamualaikum. 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 Dan pemirsa, laporan dari Iran tadi juga mengakhiri jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Saya Andi Kumala. Saya Philip Busionaso, Cutari Beli Kelapa, kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.